kota yang semakin padat, keberadaan ruang publik yang mudah diakses, baik dari sisi jarak maupun biaya, menjadi kebutuhan yang masih perlu diperhatikan. Ruang-ruang kosong di sekitar pemukiman, misalkan di bantaran sungai, memiliki peluang untuk dioptimalkan sebagai ruang publik aktif yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu, bagaimana kita dapat memanfaatkan ruang-ruang tersebut untuk dapat digunakan dan dikelola sesuai dengan aspirasi warga? Salah satu strategi penting yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan warga dalam merancang ruang publik di sekitar mereka menggunakan pendekatan desain yang inklusif dan partisipatif. Dengan begitu, perencanaannya lebih inklusif dan juga lebih mementingkan masyarakatnya. Tetapi tidak stop hanya di dalam proses perencanaan, tetapi dalam tahap-tahap berikutnya tetap harus melibatkan masyarakat karena memang kembali lagi ruang publik adalah untuk publik. Jadi kita harus terus melibatkan peran masyarakat di dalam pembentukannya, seperti itu. Hal inilah yang diupayakan dalam program Ruang Publik Inklusif KLIPP, sebuah kolaborasi multipihak yang bertujuan untuk mendorong pengembangan ruang publik di kawasan bantaran sungai di KLIPP. Dalam program ini, kami bekerja sama dengan warga Rusun Mangkubumen untuk mengembangkan ruang publik yang diidamkan. Program Ruang Publik Inklusif KLIPP dimulai dengan proses mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, dan aspirasi warga. Kami berdiskusi bersama bapak-bapak, ibu-ibu, lansia, dan juga anak-anak di Rusunawa Mangkubumen tentang bagaimana meningkatkan kenyamanan dan keamanan ruang publik menggunakan berbagai metode inklusif dan partisipatif. Dengan menggunakan tools seperti Persona, proses ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan, tetapi juga mendorong percakapan dan meningkatkan kepekaan mengenai inklusi sosial dan prinsip-prinsip desain inklusi di antara warga. Proses dilanjutkan dengan kegiatan desain ruang publik di Rusunawa Mangkubumen menggunakan permainan komputer Minecraft. Proses desain bersama dengan menggunakan tools kreatif ini menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi semua warga, terutama anak-anak. Dengan menggunakan game dalam pelibatan warga ini, kita bisa memperkenalkan metode yang lebih menarik bagi warga dan membuat warga bisa langsung membayangkan. Misalnya dia mau buat gazebo, dia langsung bisa lihat gitu secara langsung saat itu juga. Jadi itulah yang membuat kenapa dengan bermain game dalam metode pelibatan masyarakat itu menjadi lebih menarik. Dari hasil desain Minecraft yang dibuat bersama, warga menentukan komponen dan fitur apa saja yang paling dibutuhkan oleh warga di ruang publik melalui voting. Komponen-komponen yang menjadi prioritas kemudian didiskusikan lagi bersama warga untuk disepakati dan ditindaklanjuti ke dalam proses desain yang lebih detail. Setelah fitur dan komponen ruang publik disepakati, proses selanjutnya adalah penyusunan desain akhir ruang publik. Dalam proses ini, warga dilibatkan mulai dari penyusunan desain kasar hingga finalisasi desain akhir. Proses finalisasi desain memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan teknis dan pertimbangan-pertimbangan non-teknis, seperti pemilihan material, alur sirkulasi pengguna, hingga aspek pengelolaan, sesuai dengan nilai-nilai inklusif yang sudah disepakati. Dengan begitu, desain akhir ini bisa mencerminkan fungsinya sebagai ruang bersama yang mampu mendorong pengelolaan berbasis masyarakat. Inilah hasil desain akhir ruang publik inklusif yang dirancang oleh warga Rusunawa Mangkubumen.
Proses perencanaan ruang publik Rusun Mangkubumen dapat menjadi contoh bagaimana ruang di sekitar sungai dapat dimanfaatkan menjadi ruang aktif untuk mengakomodasi kebutuhan semua warga akan ruang publik. Dengan melibatkan warga secara langsung, proses ini turut membangun rasa kepemilikan mereka terhadap ruang tersebut. Selain bisa menikmati manfaatnya, warga menjadi aktor penting dalam merawat dan memastikan keberlanjutan dari ruang publik yang sudah dibangun bersama.